Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan apa? Keutamaan kalimat syahadat. Ya, keutamaan kalimat syahadat. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-8. 8 ya? 7 sudah kan? Sekarang 8. Terakhir 7, 6. Ya. Sedikit kita ulas atau kita ringkaskan, murajaah kembali. Di antara keutamaan tauhid, yang pertama atau kalimat syahadat adalah kalimat yang paling agung yang memiliki banyak keutamaan. Kemudian beliau Al-Ustaz Hafizahullah membawakan ucapan Imam Ibnul Qayyim yang mengisyaratkan bahwasanya kalimat atau syahadat la ilaha illallah ini banyak sekali keutamaannya. Yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa keraguan dijanjikan masuk surga. Ya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa keraguan maka akan dijanjikan masuk surga. Kemudian beliau membawakan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Barang siapa yang bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, dan dia tidaklah bertemu atau tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini dan tanpa keraguan, min ghairi syakin, tanpa keraguan, maka ia akan masuk surga. Ini keutamaan yang kedua. Sedangkan yang ketiga hampir sama seperti yang kedua, yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas dan yakin maka akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Hadis Ubadah ibn Samit yang secara sedikit kita luaskan kemarin karena terkait dengan penjelasan tentang makna wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, yang diawali dengan barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah la syarikalah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Apa kemarin makna kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam? Kun. Kata-kata apa? Kun. Wa ruhun minhu, dan juga roh dari Allah. Yang dimaksud roh dari Allah itu apa? Rohnya Allah apa? Roh yang loh. Iya. Roh Kudus. Roh apa yang dimaksud tapi? Ruhum minhu. Roh dari Allah. Maksudnya roh yang Allah apa? Ciptakan. Ya, jadi itu bukan roh bagian dari Allah, tapi apa? Allah menciptakan roh, dan roh ini diperintahkan oleh Allah
kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Maryam. Nah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, yang bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Maka ini adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga apapun amalan yang ia perbuat. Ya, ini diawali dengan syahadat la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keempat, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka. Kalau tadi pasti masuk surga, meskipun mungkin ada sempat mampir di neraka, ada isyarat tidak mesti langsung masuk surga. Tapi kalau yang keempat ini, yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya, diharamkan masuk neraka. Berarti tidak sampai masuk neraka, tidak pernah masuk neraka. Dalil yang dibawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi." Siapa bersaksi, ya, tidaklah seorang yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, jujur di dalam hatinya, melainkan apa? Harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan darinya api neraka. Yang kelima, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wa kalimatullahi hiyal 'ulya." Wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Yang dimaksud dengan kalimatullah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi nama lain dari la ilaha illallah disebut pula kalimatullah, kalimat Allah. Yang keenam, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. Apa artinya thayyibah? Yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-14, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan." Ya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah mempermisalkan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama, yaitu seperti apa? Pohon yang baik yang mana akarnya sabit, kuat, menancap di dalam tanah, wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Nah, seperti itulah perumpamaan apa? Kalimat thayyibah. Dan yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah adalah al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Dan ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud ucapan yang teguh adalah apa? La ilaha illallah. Jadi dari sini cukup memberikan pelajaran kepada kita, la ilaha illallah ini sungguh luar biasa, memiliki nama-nama yang indah, memiliki istilah-istilah yang sangat luar biasa. Di samping apa? Dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-8. Berkata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah nikmat Allah paling agung yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan petunjuk kepadanya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hambanya. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha
yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fattaqun. Yang artinya dia, yaitu Allah, menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Beda ya antara ruh dengan ruh yang ayat yang sebelumnya. Ya, ruh di dalam ayat ini yang dimaksud adalah apa? Wahyu. Karena fungsi ruh dalam artian wahyu ini juga sama seperti ibarat kehidupan pada diri manusia. Manusia nggak ada roh apa? Mati dia. Demikian pula manusia tanpa roh berupa wahyu akan mati pula apa? Hatinya. Maka Allah menurunkan para malaikat birruh dengan membawa wahyu min amrihi, dari perintah Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu apa? An anziru, peringatkanlah hamba-hambaku, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Surat An-Nahl ayat yang kedua. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah Allah menurunkan malaikat untuk membawa ruh atas perintah Allah kepada hamba-hambanya. Dan ruh inilah yang dimaksud apa? Sebagai wahyu, sebagai karunia Allah kepada hamba-hambanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan wahyu Al-Qur'an, terutama adalah perintah untuk memperingatkan umatnya, la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada ilah kecuali ana, kecuali Allah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi seakan-akan malaikat ini apa? Atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat membawa saran atau pesan yang harus diserahkan, harus disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu la ilaha illallah. Dan ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9, kalimat la ilaha illallah adalah al-urwatul wusqa. Al-urwah yaitu tali, al-wusqa yang sangat kuat. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan apa? Putus. Dan fisama laha, tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, mana letak dari la ilaha illallah ini? Tali yang sangat kuat. Padahal di dalam ayat ini enggak ada la ilaha illallahnya. Siapa yang tahu? Dalam ayat ini. Ayat sebelumnya. Ayat kursi. Memang ayat kursi. Faman yakfur bit-taghut, itu la ilaha illallah. Nah iya, itu la ilaha illallah. Nah, makanya di nomor 9 ini kan kalimat la ilaha illallah adalah al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqanya ada, faqad istamsaka bil urwatul wusqa. Tapi pertanyaannya, la ilaha illallahnya mana? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, ini adalah kandungan la ilaha illallah, bahkan rukun la ilaha illallah. Ya, la ilaha, tidak ada ilah. Serupa dengan mana pada ayat ini? Wa may yakfur bit-taghut, siapa yang mengkufuri taghut, ingkar kepada taghut, berarti tidak merasa ada ilah, tidak merasa ada Tuhan yang diibadahi.
illallah, masuk pada firman Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi meskipun di dalam ayat ini tidak ada ucapan sharih, ucapan tegas la ilaha illallah itu adalah urwatul wusqa, tetapi kandungan dari la ilaha illallah terdapat di dalam famay yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ya, siapa yang kufur terhadap taghut, la ilaha wa yu'min billah illallah, faqad istamsaka bir ulwatil wusqa, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wusqa, tali yang amat kokoh dan fisamalaha. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah diibaratkan tali yang sangat kokoh. Taib. Kemudian yang dimaksud dengan al-urwatul wusqa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair dan Ad-Dhahhak rahimahumallah. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-10. Ya, yang ke-10. Kalimat la ilaha illallah adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Kalimat la ilaha illallah adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-87. Surat Maryam ayat ke-87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Yang artinya mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian, manittakhadha, yang telah mengadakan indar rahman, di sisi Allah yang Maha Pengasih, ahda, suatu perjanjian. Ya, surat Maryam ayat ke-87. Jadi mereka ini tidak berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang punya janji dengan Allah. Nah, yang dimaksud punya janji ini apa? Mengenai ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inilah pentingnya kita merujuk kepada tafsir sahabat. Perjanjian itu ialah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-ahad itu adalah syahadah la ilaha illallah, melepaskan diri dari daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah dan tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Inilah perjanjian kita kepada Allah yang menjadikan kita bisa mendapatkan apa? Syafaat, pertolongan dari Allah. Jadi ahdan yang dimaksud di sini apa? Syahadat la ilaha illallah. Yang ke-11, dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah adalah kalimat takwa. Tadi kalimat apa tadi sebelumnya? Kalimatullah, ya kan? Kalimatul ulya wa kalimatullahi yal ulya. Yang kelima, kalimat Allah dialah kalimat yang tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimatullah adalah la ilaha illallah. Demikian pula kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Demikian pula al-qaulus sabit. Demikian pula al-urwatil wusqa. Subhanallah, banyak sekali. Dan termasuk diantaranya yang ke-11 kalimatut taqwa. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat ke-26. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dalam surat Al-Fath ayat ke-26. Dan Allah alzamahum, mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa, yaitu apa? Dengan tetap menjalankan kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha,
dan mereka lebih berhak dengan itu, wa ahlaha, dan mereka patut pula memilikinya. Nah, kita kembalikan penafsirannya kepada para ulama. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kalimatut taqwa yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan pentafsiran kita, tapi ini pentafsiran dari imam ahli tafsir. Dalam hal ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Yang ke-12, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang kekal, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak cucunya. Kalimat kekal, di mana kita bisa jumpai di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-68. Surat Az-Zukhruf ayat ke-68. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu sebagai kalimatan baqiyatan. Dalam tanda kurung sudah ada terjemahannya ya, yaitu kalimat tauhid. Padahal di dalam lafaz ayat tidak ada kalimat tauhid. Ya, hanya saja kalau kita sesuaikan dengan terjemah aslinya, terjemah apa adanya, wa ja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat itu kalimatan baqiyatan sebagai kalimat yang kekal. Ya, pada anak keturunannya agar mereka kembali. Nah, kemudian sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf ahli tafsir, yang dimaksud dengan kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal, itu adalah apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena memang Nabi Ibrahim lah di antara nabi yang benar-benar menjaga dan mendakwahkan tauhid, benar-benar apa? Mengingkari kesyirikan, benar-benar mengingkari peribadatan kepada selain Allah, sampai pun ia dimusuhi oleh ayah dan kaumnya. Maka kalimat itu, kalimat tauhid itu, Nabi Ibrahim jadikan sebagai kalimat yang kekal, senantiasa ada pada anak keturunannya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan dakwah dari kalimat yang kekal ini. Yang ke-13, kalimat la ilaha illallah adalah dakwah atau seruan yang hak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Lahu da'watul haq. Ya, lahu, hanya kepadanya. Nya kembali kepada siapa? Allah. Ya. Lahu, hanya kepadanya, yaitu kepada Allah, da'watul haq, dakwah yang benar. Dakwah itu bisa bermakna apa? Seruan. Orang berdakwah artinya orang menyeru. Ya, dan ini tidak menyelisih makna bahasa. Nah, hanya kepada Allah lah dakwah seruan yang hak itu. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasidi kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya, sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, walladzina yad'una min dunihi, dan mereka berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka mereka apa? La yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasidi kaffaihi ilal ma'. Mereka ini tidak upahnya, mereka tidak mampu untuk mengabulkan apapun. Ya, tidak ubahnya seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulutnya. Ya, wa ma huwa bibalighi, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa-doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ya, dan yang dimaksud dengan dakwatul haq sekali lagi adalah la ilaha illallah, sebagaimana yang diterangkan
Yaitu sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan selain mereka. Ya. Nah, jadi subhanallah nih ya. Mulai 1 sampai 13 beda-beda semua keutamaan la ilaha illallah. Dari sini saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau merenungi isi tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini, padahal sampai berapa nih? Sampai 35. Ya, lihat sampai 35. Kita mungkin yang baca, yang dengar, yang nyimak ini mungkin bosan, ya. Podoai. Intinya yaitu, memang intinya la ilaha illallah, intinya tauhid, intinya syahadat. Tapi lihat, para ulama tidak bosan untuk mengungkap apa yang bisa diungkap untuk menunjukkan ini loh la ilaha illallah, ini loh syahadat. Ini loh yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, jadi mereka menyebutkan banyak, apalagi kemarin telah kita sebutkan ya, bahwasanya nomor 1 sampai 35 ini sebenarnya Ustadz Hafidhullah Ta'ala, Ustadz Yazid ya, ini mengumpulkan dari beberapa kitab. Disarikan dari kitab Zadul Ma'ad, Kalimatul Ikhlas, Kitabut Tauhid, Ma'arijul Qabul, Miftahul Jannah, Al-Urwatul Uthqa, la ilaha illallah maknaha wa arkanuha wa fadailuha wa syurutuha. Ya, jadi banyak kitab yang jadi referensi. Dan ini ya tentu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk apa? Benar-benar menanamkan ya, bahwasanya la ilaha illallah ini loh yang menjadi pondasi di dalam agama kita. Agar kita sadar bahwasanya inilah yang terpenting, yang harus sering-sering disampaikan. Tidak kita pungkiri, memang umat Islam saat ini mengalami kemunduran dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam permasalahan. Entah itu masalah fikih, entah itu masalah akhlak, entah itu masalah halal haram muamalah. Tapi yang paling penting, yang harusnya tidak boleh kita lewatkan, tauhid. La ilaha illallah. Ya. Jadi apa yang telah kita bacakan baru sampai poin 13 ini semuanya beda. La ilaha illallah ini terkadang adalah kalimat ini, kalimat itu, qaul ini, janji Allah dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita renungi, ini hanyalah sebagai apa? Pesan. Kalau ini adalah yang harus diprioritaskan. Tapi namun yang sangat disayangkan, justru kalimat ini adalah kalimat yang jarang diajarkan, jarang disampaikan, khususnya di masjid-masjid secara umum. Ya, rata-rata ketika kita menghadiri khutbah Jumat ataupun kajian, rata-rata bukan ini yang dibahas, kecuali orang-orang yang diberikan apa? Hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita membahas masalah tauhid ya, maka mari kita manfaatkan. Mari kita gali ilmu tentang masalah ini seluas-luasnya. Toh saya yakin selesai kita melewati pembahasan keutamaan la ilaha illallah yang 35 ini, kalau disuruh ngulangi seketika itu pula, hafal berapa kira-kira? Ya. Ya. Padahal itu yang mempelajari, yang membaca, yang menyimak, apalagi yang enggak belajar. Sebutkan keutamaan la ilaha illallah. Coba kita tanya orang awam, apa yang akan dijawab? Padahal itu pondasi. Ya, dikatakan utama karena memang itu yang paling utama. Ya. Sehingga sekali lagi jangan bosan-bosan ya, kita lawan kebosanan kita untuk menyimak kalimat demi kalimat, karena sekali lagi ini enggak sama antara 1, 2, 3 sampai 35 enggak sama. Jadi kalau katakanlah kita mau memperkaya pembahasan tentang ini, silakan kita menyimak dengan seksama. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-14, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah kalimat yang adil. Ya kan, baru lagi kan? Sebelumnya pernah dibahas kalimat yang adil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia yaitu Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Dan memang sekali lagi seperti sebelum-sebelumnya, dalam ayat ini tidak ada secara tegas mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada. Maka dari mana kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah itulah yang dimaksud dengan kalimat yang adil? Berdasarkan apa? Penafsiran sahabat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat bil adl dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, dan ini sesuai dengan arti adil itu sendiri. Apa itu adil secara bahasa? Sama rata. Sama rata. Ya. Menempatkan apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini makna adil secara bahasa. Lalu apa kaitannya dengan Allah? Kita letakkan ibadah ini pada tempatnya. Kita serahkan ibadah ini pada yang berhak mendapatkan ibadah. Ya, kita serahkan ibadah ini kepada yang berhak untuk diarahkan ibadah. Nah, inilah hakikat dari keadilan. Makanya lawan dari adil apa? Zalim. Ya. Kalau tauhid itu adil, maka zalim itu apa? Syirik. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Kalau kesyirikan itu adalah kezaliman. Apa? Surat Luqman. Nasihat Luqman kepada putranya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, menasehatinya, ia berkata, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Ya, maka kebalikannya berarti tauhid itu adalah keadilan yang agung. Kalau tauhid itu adalah keadilan karena meletakkan ibadah kepada yang berhak untuk diibadahi, maka begitu pula kesyirikan, kezaliman. Lawan dari apa? Adil adalah zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim apa? Secara bahasa, zalim secara bahasa, kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syirik, kezaliman, karena apa? Meletakkan ibadah, menyerahkan ibadah kepada yang tidak pada tempatnya, kepada yang tidak berhak menerima ibadah. Jadi dalil inilah mendukung tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya'muru bil adl, yang dimaksud adalah memerintahkan apa? Kalimatut tauhid. Sebagaimana Luqman menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Yang ke-15, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seseorang kekal di dalam neraka bagi orang yang memang berhak memasukinya. Perhatikan, ya.
kalimat syahadat la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seseorang kekal di dalam neraka bagi orang yang memang berhak memasukinya. Pertanyaan, berhak memasukinya nya itu kembali kepada mana? Neraka atau surga? Mana ada surga? Hah? Neraka ya wis. Neraka. Orang yang berhak masuk neraka. Artinya orang itu pantas masuk neraka. Dan Allah kalau mengatakan atau orang kalau dikatakan pantas masuk neraka, ini bukan berarti apa? Ya, sekali lagi, bukan berarti Allah semena-mena zalim, tidak. Ini justru karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah membalas perbuatan dosa mereka dengan siksa di neraka. Tetapi karena dia punya la ilaha illallah, ia pun apa? Tidak kekal di neraka. Ya, jadi orang yang telah diputuskan untuk masuk ke dalam neraka karena memang berhak dia masuk. Berhak ini dalam artian bukan berarti monggo gitu ya, tidak. Ya, tapi yang dimaksud sini adalah yang pantas masuk neraka. Ya, pelaku dosa tentunya. Orang yang melakukan dosa dan mungkin tidak diampuni dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk menimpakan siksa atas orang yang berdosa sebagaimana Allah berhak mengampuni orang yang berdosa. Nah, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluar dari api neraka. Berarti sebelumnya dia masuk dalam api neraka. Pernah masuk dalam api neraka. Siapa yang keluar dari neraka? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Dan di dalam hatinya ada seberat tepung syairah, ya, tepung, ya, buliran tepung gitu loh. Min khairin berupa kebaikan, artinya sedikit sekali. Meskipun punya sedikit kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan keluar pula dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada apa itu seberat, ya, seberat tepung dari kebaikan. Kok sama diartikan burrah? Ya. Jadi syairah dan burrah ini sama-sama terbuat dari gandum. Jadi tepung yang terbuat dari apa? Gandum. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan juga akan ada orang yang keluar dari neraka, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Nah, intinya Allah atau Rasulullah SAW menegaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka suatu saat pasti akan keluar dari neraka. Meskipun mungkin dia sempat masuk neraka. Ya. Dan ini sebagai bantahan pula bagi orang-orang Khawarij yang meyakini orang yang sudah masuk neraka maka pasti apa? Kekal. Ya, para pelaku dosa besar mereka adalah orang yang masuk ke dalam neraka, dan kalau sudah masuk neraka pasti akan kekal. Ini akidah dari Al-Khawarij. Maka kita katakan tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW jelas Bukhari Muslim, yakhruju minan nar. Mau diartikan apa? Keluar dari api neraka. Ya. Maka yang dimaksud dengan keluar adalah sebelumnya dia masuk. Yang namanya masuk neraka pasti dia mendapatkan siksa. Jadi ada di antara kaum muslimin yang sebelumnya mendapatkan siksa dari Allah, tetapi karena dia masih memiliki tauhid la ilaha illallah, maka Allah pun akan apa? Suatu ketika mengeluarkannya dari api neraka.
Nah ini luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Yang ke-16, kalimat syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim mukallaf. Seorang muslim mukallaf. Muslim jelas orang yang beragama Islam. Lah mukallaf apa? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud mukallaf? Ya, balik. Balik itu salah satu seseorang bisa masuk kategori mukallaf. Salah satu sebab seseorang itu masuk kategori mukallaf. Yang sudah terbebani oleh syariat. Nah, jadi mukallaf itu adalah muslim yang sudah terbebani syariat. Dari kata taklif, pembebanan. Mukallif yang membebani, mukallaf yang dibebani. Yang dimaksud adalah kita, ya, yang sudah terkena hukum halal haram, yang sudah terkena hukum wajib, sunnah, mubah, yang mana tidak semua orang terkena beban taklif. Siapa yang nggak terkena beban taklif? Siapa yang nggak terkena beban syariat? Orang gila. Ya, belum balik, tidur, ya, orang yang tidur, orang yang hilang akal, rufi al-qalamu an thalathah, pena ini diangkat. Nah, jadi nggak ada beban bagi dia, diangkatlah, dia dosa, dia maksiat, nggak ditulis dia, ya, anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Kalau balik sudah, maka sudah dicatat dia. Sudah diperintah dia, sudah dilarang dia, ya. Anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang gila sampai dia kembali sadar, waras. Nah, apa dalilnya? Kalimat syahadat adalah kewajiban pertama kali yang dibebankan kepada seorang muslim mukallaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang artinya, aku diperintahkan. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Aku diperintahkan. Kalau Rasulullah mengatakan aku diperintahkan, berarti yang memerintah pasti Allah. Ya, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, ya, selain Allah, dan bahwasanya agar mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sisi pendalilannya adalah pada apa? Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali mereka mau bersyahadat. Jadi syahadat dulu yang diminta, bukan sholat dulu. Ya, kalau sholat tapi nggak syahadat, maka masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Demikian pula inilah pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini masih poin yang ke-16 ya, sebagai tambahan. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Pesan Rasulullah kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ya, fa'alimhum annallaha falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim syahadata alla ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali seruanmu kepada mereka, pertama kali yang kau wajibkan kepada mereka adalah la ilaha illallah.
Baru setelah itu apa? Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah menerima la ilaha illallah, kewajiban pertama sudah ditunaikan, baru ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka apa? Salat 5 waktu sehari semalam. Nah, setelah salat zakat dan seterusnya. Ya. Jadi kewajiban pertama seorang hamba adalah syahadat la ilaha illallah. Demikian pula seorang yang ingin masuk Islam, pertama kali yang dituntut bagi dirinya adalah bersyahadat. Ke-17, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya maka ia akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, dan ini sekali lagi menegaskan kepada kita, tauhid itu pada setiap kondisi. Di awal wajib bersyahadat, di tengah-tengah kita wajib beristiqomah mempertahankan tauhid, dan di akhir hayat masih juga apa? Ada tauhid. Bahkan orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka insya Allah dijanjikan apa? Surga. Ya, maka akan dijanjikan apa? Surga. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, tidak mudah ya orang ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, khususnya orang yang semasa hidupnya tidak pernah mempertahankan tauhidnya. Ya, mungkin dia sudah membaca la ilaha illallah ratusan, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu kali selama hidupnya, tapi kosong pengamalan, masih berbuat syirik, ya, masih percaya terhadap jimat, masih mendatangi dukun. Lalu bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan akhir hayatnya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, karena akhir hayat ini beda dengan ketika kita masih sehat. Kita masih sehat, mau mengucapkan apa saja bisa, tapi di akhir hayat Allah lah yang berkuasa untuk menjadikan seorang mampu mengucapkan la ilaha illallah dan yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di antara teman yang baik adalah teman yang senantiasa berupaya ketika sakaratul maut untuk mentalqin. Inilah makna dari firman sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mautakum. Ini diartikan sebagai saudara kita, sebagian saudara kita dengan apa? Talkinkanlah orang-orang yang mati di antara kalian. Padahal pengamalan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang dimaksud mautakum di situ adalah orang yang hampir mati. Mereka dinamakan mauta, dinamakan orang yang mati karena sebentar lagi mereka akan mati. Nah, ini diperintahkan untuk mentalkin. Apa mentalkin itu? Menuntun, ya, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Agar diharapkan dia bisa mengucapkannya lalu mendapatkan janji surga. Tapi kenyataannya wallahu a'lam bishawab, mungkin di antara kita pernah ada yang menuntun tapi ternyata tidak bisa berucap apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ini bukan hanya dari segi menghafal, tak apalan sih ben nanti pas akhir hayat iling, ya, coba kalau berani, ya, dalam artian bukan berarti saya menyertakan, ya, coba dites gitu ya, orang yang selama hidupnya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik, kira-kira mampu nggak? Ya, sulit sekali karena apa namanya, amalan itu tergantung pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Yang ke-18, kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una. Dalam riwayat yang lain, au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha, dalam riwayat yang lain, fa a'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Yang artinya, iman ini memiliki 70 atau lebih. Ya, atau 60 atau lebih. Jadi ini terjemahnya bagaimana? Memiliki lebih dari 70 atau lebih dari 60. Nah, sama. Jadi beda riwayat. Ada riwayat mengatakan lebih dari 70, ada riwayat yang mengatakan lebih dari 60. Apa itu cabang? Dan yang paling afdal, yang paling utama dalam riwayat yang lain, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu adalah salah satu dari cabang keimanan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam Muslim. Nah, di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan ucapan la ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Oleh karena itu, ketika orang mau masuk Islam harus mengucapkan yang paling tinggi terlebih dahulu sebelum dia mengamalkan amalan-amalan cabang-cabang Islam, iman yang lainnya. Nah, dari hadis ini pula kita bisa mengambil suatu dalil, ya, beristidlal bahwasanya iman itu mencakup 3 perkara. Ini pernah kita jelaskan. Siapa yang ingat? Iman ini mencakup 3 perkara. Apa dan apa? Ucapan, apa? Tindakan, perbuatan, amalan, sama yang ketiga hati, ya, niat di dalam hati, ya, ada semua dalam hadis ini. Yang pertama ucapan, mana? Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tadi apa? Perbuatan, tindakan, amalan, mana? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal ini, ya, bergerak, berbuat, melakukan tindakan. Yang ketiga hati, mana? Malu, al-haya, rasa malu. Dan malu itu letaknya di dalam hati, ya. Jadi ini merupakan di antara dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu mencakup ucapan, hati, dan perbuatan. Nah, yang ke-19, di antara keutamaan kalimat syahadat ialah dibukanya 8 pintu surga bagi orang yang mengucapkannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa setelah apa? Wudu. Ya, adapun artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, orang yang membaca ini setelah dia wudu dengan sempurna, melainkan Allah akan membukakan untuknya 8 pintu surga. Dia boleh memasukinya dari pintu mana saja yang dia mau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, di subhanallah, keutamaan membaca doa setelah wudu dan setelah menyempurnakan wudu tentunya, maka pahalanya adalah Allah akan memberikan
kepada kita masuk surga lewat pintu yang mana saja. Nah, yang ke-20, kalimat syahadat adalah kebaikan yang paling baik. Ya, kebaikan yang paling baik. Artinya di dalam Islam ini banyak kebaikan, tapi yang paling baik adalah kalimat syahadat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Ya, berilah aku wasiat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan tamhuha." Yang artinya, jika engkau melakukan suatu keburukan, maka iringilah dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Dan ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang lainnya, ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Nah, kemudian Abu Dzar berkata, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Jadi beliau merasa Rasulullah mengatakan, jika engkau berbuat keburukan, maka iringilah dengan perbuatan kebaikan sebagai penghapusnya. Maka Abu Dzar berkata, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Artinya, apakah cukup saya mengucapkan la ilaha illallah sebagai penghapus keburukan yang baru saja saya amalkan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya afdalul hasanat," bahkan ia adalah kebaikan yang paling baik. Ya, bahkan ia adalah kebaikan yang paling baik. Dari sini maka ketika seorang jatuh dalam suatu dosa, kemudian dia sadar dan dia ingin untuk menghapus dosanya, menutupi dosanya, menambal dosanya dengan kebaikan, boleh dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bahkan ini yang terbaik. Meskipun juga bisa kita mengamalkan amalan yang lainnya, seperti sholat 2 rakaat setelah kita jatuh pada maksiat, ya, maka demikian pula mengucapkan la ilaha illallah, ini juga ada dalilnya berdasarkan dalil dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Baik, selanjutnya yang ke-21, kalimat syahadat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan daripada 7 lapis langit dan bumi. Nah, ini beda lagi nih ya. Subhanallah, banyak sekali. 21. Siapa yang ngapal nomor 1 sampai 20? 1 sampai 5 ya? Masya Allah. Ini ada umroh gelem ya. Mau untuk apa membelani gitu ya. Masya Allah. Ya, kalau ada travel yang dengar kajian kita, Masya Allah ini. Nah, jadi yang ke-21, kalimat la syahadat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan daripada 7 lapis langit dan bumi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika hendak meninggal dunia berkata kepada anaknya, ya, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illallah. Yang artinya, ya, aku memerintahkan dirimu wahai anakku dengan la ilaha illallah. Ya, ketika hendak meninggal dunia berkata kepada anaknya, ini namanya apa? Wasiat. Wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Yang pertama, la ilaha illallah. Ya, karena sesungguhnya apabila 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada 1 daun timbangan,
Ya, yang namanya timbangan itu ada dua kan? Ya, kecuali timbangan digital. Cuman satu, terus indikasinya pakai angka. Nah ini. Tapi kalau timbangan di zaman dahulu dan nanti timbangan di akhirat apa? Ada dua daun timbangan. Nah, la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, langit 7 lapis dan bumi 7 lapis diletakkan di timbangan yang lainnya. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripadanya. Dan seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah dapat memecahkannya. Intinya lebih hebat la ilaha illallah. Ya, lebih berat la ilaha illallah. Bagaimana tidak? 20 keutamaan telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, 7 langit dan 7 bumi, keutamaannya apa? Ya, terbatas. Tidak dengan sendirinya langit dan bumi bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Bahkan kalau kita berbuat keburukan, bumi ini akan apa? Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat memperberat apa? Memperberat persaksian tentang diri kita. Yang ke-22, orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dengan ikhlas akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga mencapai arsy. Kalau tadi dibuka pintu apa? Surga. Kalau ini pintu langit sampai ke arsy-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattun mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsh majtanabal kabair." Yang artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsy selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi ini ada tambahannya selama menjauhi dosa-dosa besar. Intinya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya berwudu, sempurna wudunya, mengucapkan doa setelah wudu yaitu syahadat, maka dibukakan pintu apa tadi? Pintu surga yang 8. Kalau ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, ya, dan menjauhi dosa besar, maka akan dibukakan baginya pintu langit sampai ke arsy-nya. Nah, kemudian yang terakhir, maksudnya yang terakhir pada kajian kita karena masih lama ya. Masih ada berapa lagi nih? 11. Kita lanjutkan yang ke-23. Orang yang ketika sakit mengucapkan syahadat la ilaha illallah lalu meninggal dunia, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Ya, orang yang ketika sakit mengucapkan syahadat la ilaha illallah lalu meninggal dunia, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Ya, terjemahannya bisa dilihat sendiri. Nah, siapa yang mengucapkan kalimat ini, kata Rasulullah SAW, beliau melanjutkan, barang siapa yang mengucapkannya ketika sakit kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini mirip seperti hadis yang sebelumnya, man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi di sini ada sisi perbedaan. Kalau hadis sebelumnya tidak disebutkan apakah dia sakit atau tidak. Yang penting di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Sedangkan di sini siapa yang sakit kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan zikir yang telah dibacakan tadi, ya, berapa kali la ilaha illallah yang banyak ya, dengan berbagai macam lafaz tambahannya, lalu dia meninggal, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kira-kira mana yang lebih menunjukkan lebih istimewa? Apakah ini atau sebelumnya? Yang ini. Karena apa? Tidak akan disentuh api neraka. Kalau yang tadi masuk surga. Ya. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, kata-kata masuk surga ini masih umum. Yang penting dia pasti masuk surga. Apakah mampir di neraka atau tidak itu tidak dibahas. Tapi kalau tidak akan disentuh oleh api neraka, nggak ada pilihan lain, pasti masuknya surga saja. Ya, yang namanya tidak disentuh api neraka, maka otomatis surga saja yang dia masuki. Dan tentu ini lebih istimewa dari yang sebelumnya. Jadi saling melengkapi. Allahu a'lam bishawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, ya. Karena cukup banyak, ada 35, dan ini yang sudah kita bahas berapa hari ini? Mulai 8 sampai 23. Ngebut ya. Ya, Masya Allah. Ya, lebih ngebut daripada 1 sampai 8 yang kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditambahkan, disampaikan, monggo silakan.